Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah yang kami sampaikan tadi itu setidaknya kami ingin menyampaikan yang pertama, bahwa Al-Quran itu hakikatnya itu kemudian diturunkan di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar khususnya, ya, pada saat itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia. Kemudian secara berangsur-angsur selama 23 tahun Allah kemudian menurunkannya kepada baginda Muhammad SAW. Apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Kita mengikutinya, mengambil Al-Quran itu semuanya, tidak boleh sepotong-sepotong. Karena jaminan tentang kerahmatan Islam itu hanya bisa kita capai apabila kita kemudian mengambilnya secara keseluruhan. Apabila kita mengambilnya sepotong-sepotong itu justru menimbulkan kezaliman. Misalnya apabila hukum pidana kita ambil hukum Islam, orang mencuri dipotong tangannya, tetapi hukum ekonomi justru tidak mengambil hukum Islam, maka di situ akan terjadi ketidakadilan. Nah, kemudian kita harus dalam rangka untuk meningkatkan keistiqomahan kita dalam ketaatan terhadap ajaran Al-Quran itu, maka sekali-kali kita kemudian harus merenungi beberapa informasi dari Al-Quran dan Sunnah tentang nasib orang-orang yang kemudian tidak taat terhadap Al-Quran itu, di mana Allah kemudian berikan siksaan kepada mereka, minta pertanggungjawaban mereka, dan mereka kemudian menyesalinya di akhirat kelak. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ainul Rafiq SKM MKS. Dan kepada Pak Ustaz kami persilakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih, salat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan kesempatan Subhanahu wa taala untuk menjalani Ramadan ini, suatu kesempatan yang kemudian luar biasa yang Allah berikan kepada kita, di mana di Ramadan ini banyak fasilitas. Sudah sering kemudian disampaikan kepada guru kita bahwa Allah kemudian dengan puasa yang kemudian kita laksanakan, Allah kemudian akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah juga kemudian melipat gandakan semua amalan yang kemudian kita laksanakan, apapun bentuknya, selama itu merupakan amalan yang baik, Allah kemudian akan mengganjarnya sampai kemudian 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa itu khusus, istimewa. Bahkan Allah kemudian akan mengganjarnya dengan lipatan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, orang-orang mukmin dan mukminat yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Hadirin jemaah salat Isya, salat tarawih yang disalat Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah kami menyampaikan salah satu ayat dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Semuanya dalam pengertian bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Lalu kemudian Allah menurunkan Al-Quran itu kepada hamba-hambanya melalui baginda Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur lebih kurang 23 tahun, sampai kemudian Al-Quran itu menjadi sempurna. Islam itu kemudian menjadi sempurna dan mencukupi, ya, bagi manusia untuk menjalani kehidupan mereka sampai hari kiamat kelak. Kemudian memproklamirkan bahwa risalah itu telah sempurna. Allah juga mewahyukan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi terakhir
wahyu telah terhenti, risalah juga kemudian telah terhenti. Islam menjadi agama yang kemudian satu-satunya yang Allah ridai untuk mengatur hidup manusia sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah sholat Isya, sholat tarawih, sholat Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menegaskan bahwa fungsi Al-Quran itu sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Dimulai ketika Al-Quran itu kemudian menghunjamkan visi kita terkait dengan kehidupan kita. Al-Quran menjelaskan bahwa kita dan seluruh kehidupan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam surah Al-Baqarah itu diceritakan bagaimana nenek kita Adam alaihissalam dan istri beliau Sayyidah Hawa, itu kemudian diceritakan dikeluarkan dari surga, kemudian diturunkan di dunia ini, lalu mereka kemudian beranak pinak. Maka jadilah kita menjadi orang yang kemudian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tapi Allah kemudian memesankan bahwa apabila kemudian telah sampai kepada kalian petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka siapa saja yang mengikuti petunjuk itu, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka, tidak juga mereka bersedih hati. Apakah berhenti sampai kemudian Al-Quran menjelaskan terkait dengan visi kita tentang kehidupan? Ternyata tidak. Al-Quran juga kemudian memberikan petunjuk kepada kita agar kita kemudian bisa mencapai visi itu dengan berbagai cara dalam semua dimensi kehidupan kita. Maka Al-Quran kemudian menjelaskan bagaimana kita harus menjalaninya. Allah mengatakan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu kemudian juga berisi penjelasan tentang petunjuk itu. Oleh karena itulah kemudian dalam Al-Quran ada perkara-perkara yang rinci, yang muhkamat, yang kemudian langsung kita ikuti. Ada juga perkara-perkara yang bersifat umum yang kemudian Allah menjelaskan lewat wahyu yang lain, yaitu adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga kemudian menegaskan bahwa Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan itu berfungsi sebagai Al-Furqan atau sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Dari sini kita pahami Al-Quran itu merupakan standar nilai bagi umat Islam, standar nilai bagi manusia. Konsep baik dan buruk itu harus bersumber dari Al-Quran. Tidak boleh kemudian bersumber dari akal manusia. Kenapa? Karena akal kita itu memiliki batasan-batasan. Biasanya ukuran-ukuran kebenaran, ukuran baik dan buruk yang kita adopsi sangat terpengaruh dengan lingkungan di mana kita besar, sangat terpengaruh dengan kepentingan kita. Maka apabila kemudian ukuran kebenaran atau standar nilai itu diserahkan kepada manusia, maka di sana manusia kemudian akan saling bertengkar, akan saling berkonflik tentang kebenaran siapa yang kemudian harus diikuti. Oleh karena itulah kemudian Allah yang kebijaksanaannya tidak membiarkan standar nilai itu, kebaikan dan keburukan itu berasal dari akal manusia, tetapi berasal dari Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah sholat Isya, sholat tarawih yang sangat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian para guru kita khususnya dalam bidang usul fikih, itu kemudian ada bab khusus terkait dengan al-hakim. Siapakah yang kemudian menjadi sumber hukum? Di sana kemudian khususnya dalam mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah sepakat bahwa apa yang dikatakan buruk oleh syariat maka itu juga buruk bagi akal. Apa yang kemudian dikatakan baik oleh syariat maka itu juga baik oleh akal, bukan sebaliknya. Lalu bagaimana posisi akal dalam hal ini? Bukankah akal itu
menjadi sesuatu yang membuat manusia itu memiliki derajat yang tinggi dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Maka dari sini kemudian kita pahami bahwa akal itu berfungsi pada batasan untuk memahami informasi-informasi standar-standar pemahaman-pemahaman yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Hadirin jamaah sholat isya sholat tarawih yang sahabat Allah SWT. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran menuntut kita untuk mengikutinya 100%. Kita tidak diizinkan untuk memilah-milah mana yang kita sukai dari isi kitab itu, mana juga yang kemudian kita ingkari. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau mengimani sebagian dari isi kitab itu sementara mengingkari sebagian isinya yang lain? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidaklah orang-orang yang memiliki sikap seperti itu kecuali Allah kemudian akan menjadikan baginya kehinaan dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil 'adzab, dan pada hari kiamat kelak mereka kemudian akan dikembalikan pada azab yang pedih. Wa Allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu lakukan. Hadirin jamaah sholat isya sholat tarawih. Oleh karena itu, janganlah kita kemudian termasuk dari golongan orang-orang yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68, bahwa digambarkan di sana ada golongan yang kemudian menyampaikan penyesalan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam kehidupan dunia mereka berpaling dari ketaatan kepada ajaran Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, yauma tuqallabu wujuhum fil nar. Pada hari ketika wajah-wajah mereka itu dibolak-balikkan di dalam neraka, maksudnya disiksa. Dalam situasi disiksa itu kemudian mereka mengungkapkan penyesalan dan mengatakan yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Seandainya saja dalam kehidupan dunia kami itu hanya taat kepada Allah dan hanya taat kepada Rasulnya saja. Wa qalu, kemudian mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Sesungguhnya dalam kehidupan dunia kami telah secara membabi buta mentaati orang-orang yang kami teladani di kalangan para pemimpin dan para pembesar, para tokoh kami. Fadlu sabila, kemudian mereka itu menyesatkan kami dari jalan yang benar. Kemudian apakah setelah penyesalan itu Allah mengampuni mereka? Allah kemudian tetap menyiksa mereka sampai kadar apa yang harus mereka tanggung jawabkan terkait dengan kemampuan mereka dalam kehidupan dunia. Maka apa yang kemudian mereka minta setelah itu? Mereka hanya minta sampai keadilan. Bagaimana permintaan mereka digambarkan dalam surah Al-Ahzab ayat 68. Mereka kemudian memohonkan keadilan dan mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, atihim difaid dengan azab. Berikanlah kepada mereka orang-orang yang kemudian telah menyesatkan kami, yang telah kami ikuti mereka secara membagi buta itu, sembari kemudian ajaranmu dan ajaran Rasulmu, azab 2 kali lipat dibandingkan yang kami dapatkan. Wal anhum la'an kabira, dan masukkanlah mereka itu dalam laknat yang besar. Hadirin jamaah sholat isya kali terakhir, kami kemudian mengambil pelajaran untuk diri kami dan para sekalian. Yang pertama, apabila kemudian kita memiliki kedudukan sebagai para pemimpin masyarakat, para tokoh, para pembesar yang kemudian dijadikan teladan dalam kehidupan masyarakat, maka sudah seharusnya kita itu memimpin masyarakat kita, memberikan keteladanan kepada mereka itu agar mereka kemudian taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Sebab jika tidak, maka dosanya bukan hanya dosa amalan buruk yang kita lakukan itu, tetapi juga kemudian ditambah sebanyak dosa orang-orang yang mengikuti kita dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, apabila kita adalah
biasa, anggota biasa dalam sebuah komunitas atau sebuah tempat kerja, maka memang penting mentaati para pemimpin, para tokoh kita. Tetapi ketaatan yang diinginkan oleh Islam bukanlah ketaatan yang membagi buta. Ketaatan itu harus sejalan dengan ketaatan kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, melipat gandakan pahala kita, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di haluan Kapitoro 005, segera matikan mesin, kami akan melakukan pemeriksaan. Bapak tahu ini alat apa? Bahan apa? Menurut Undang-Undang 31, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak harus dilarang. Sanksi 8 tahun penjara dan denda 1,2 miliar. Benda yang Bapak gunakan, bahan atau bahan yang Bapak gunakan adalah terlarang. Mari kita jaga dan lestarikan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai salah satu kekayaan alam Indonesia dan merupakan warisan anak cucu kita. Segera laporkan apabila ada kegiatan pemboman ikan, pembiusan ikan, dan perusakan terumbu karang.